teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukmadiarti Peranginangin, MC Psikolog dalam tema Psikolog Berbagi. Hari ini saya akan membahas tentang emosi bersifat menular. Orang tua marah, anak pun ikut marah. Bagaimana penjelasannya? Nah, simak baik-baik ya. Teman-teman sekalian, dalam dunia parenting, orang tua memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembentukan karakter maupun kepribadian anak. Penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa anak kita meniru semua perilaku, perkataan, bahkan emosi kita. Nah, jadi ketika ada pertanyaan dari orang tua yang mengatakan, anak saya kok melawan ya Bu? Kalau diingatkan kok malah marah? Kalau ditegur kok malah melawan. Nah, teman-teman sekalian, para orang tua perlu kita pahami seperti yang saya ungkap di awal bahwa emosi bersifat menular. Artinya ketika kita sebagai orang tua keliru dalam memberikan respon terhadap perilaku anak, maka anak pun akan merespon seperti apa yang kita tunjukkan. Nah, misal ketika anak melakukan suatu kesalahan, misalnya kalau masih balita, anak tantrum, ya kan? Kalau misalnya anak sekolah, misalnya melakukan kesalahan di sekolah, bertengkar adik kakak, atau kesalahan lainnya. Nah, di sini penting untuk kita sadari bahwa respon kita, sikap yang kita tunjukkan, perilaku yang kita lakukan ketika merespon kesalahan anak tersebut akan menjadi sebuah ilmu baru nih bagi anak kita ketika nanti kelak mereka mendapati temannya, saudaranya, atau orang lain melakukan kesalahan, mereka akan mengcopy paste contoh yang kita berikan saat menghadapi mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya anak kita melakukan suatu kesalahan nih, kemudian respon kita marah, respon kita teriak, respon kita pukul, respon kita melempar. Ini akan menjadi sebuah ilmu baru yang akan dikopi oleh anak kita untuk kemudian dipaste saat anak kita menemukan situasi yang hampir sama, yaitu dia merasa tidak nyaman, maka dia akan mempaste nih contoh yang kita berikan tadi. Maka jangan heran ayah bunda sekalian, misal anak kita merasa tidak nyaman dan kemudian dia meniru nih perilaku kita, marah-marah, mukul-mukul, cubit-cubit, atau melempar barang, itu bisa jadi dia copy paste dari sikap perilaku yang kita pernah tunjukkan saat merespon kesalahan mereka. So, benar sekali pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Perilaku anak kita tak jauh dari perilaku orang tuanya. Sebelum terlambat ayah bunda sekalian, ketika misalnya kita mendapati kok perilaku anak saya seperti ini, kok perilaku anak saya membuat saya tidak nyaman, kok respon anak saya berlebihan. Nah, sebelum kita memprotes, mengeluhkan perilaku anak kita, hendaknya terlebih dahulu kita menegur diri kita sendiri. Hello, apa saja yang sudah kamu lakukan pada anak selama ini? Ya, jadi kesadaran ini penting untuk kita miliki sehingga kita bisa jadi warning pada diri kita sendiri manakala kita melihat kok anak saya beda, kok anak saya berubah, kok anak saya nggak membuat saya nyaman, tidak menyejukkan hati saya, gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pertanda bagi kita untuk kemudian menjadi pertanda bahwa selama ini kita keliru nih sikapnya, selama ini kita salah nih cara meresponnya. Maka kita harus ubah ayah bunda sekalian, harus ubah pola pikir kita dan kemudian perilaku kita serta respon kita dalam menghadapi mereka, sehingga kita pun bisa mendapati hasil yang berbeda, ya. Di video sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa ubah respon kita untuk menerima hasil yang berbeda. Jadi ketika misalnya anak kita melakukan kesalahan nih, kalau misalnya sebelumnya kita meresponnya dengan marah, dengan berkata kasar, dengan melempar, memukul, mencubit, atau sejenisnya, maka saat ini ketika anak kita melakukan kesalahan, kita bisa berikan jeda dulu nih antara
stimulus dan respon ya. Jadi sebelum kita merespon anak kita yang saat itu sedang melakukan kesalahan, kita beri jeda dulu untuk diri kita sendiri. Nah, jeda ini penting supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ya. Jadi kalau misalnya biasanya marah, dengan adanya jeda ini kita bisa manfaatkan jeda ini untuk mengontrol emosi kita, ya kan? Karena biasanya emosi itu kan menular ya. Jadi kalau misalnya anak kita buat kesalahan, kita pasti terpancing nih emosi, mau marah gitu ya. Nah, supaya marah kita ini tidak berbuah perilaku yang buruk, perilaku yang negatif yang nantinya bisa ditiru anak, maka kita kasih jeda nih untuk diri kita. Boleh kok gitu ya, memberi jeda untuk diri kita sendiri, menenangkan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kemudian kita mengambil suatu tindakan atau respon. Nah, ini pastinya akan menghasilkan perilaku yang berbeda. Nah, ketika misalnya kita sudah memberikan jeda pada diri kita, menenangkan diri kita terlebih dahulu, bisa digunakan untuk mengambil nafas panjang. Atau yang kedua bisa dengan manisnya anak bunda, manisnya anak ayah. Nah, senyum ini juga sangat bermanfaat untuk melonggarkan otot-otot syaraf kita yang menegang saat kita melihat kesalahan pada anak kita. Nah, ayah bunda sekalian bisa coba ya, bisa coba dengan ambil nafas panjang beberapa kali sampai merasa lebih rileks, atau bisa juga dengan mencoba senyum. Ya, jadi karena biasanya ketika orang lain melakukan kesalahan, kita pasti mukanya mengkerut gitu ya. Nah, kita coba ubah nih respon kita dengan manisnya Masya Allah gitu ya, sehingga yang tadinya tegang jadi lebih rileks gitu. Nah, kalau udah rileks nih, pastinya kita sikapnya ataupun respon kita juga akan berbeda dan lebih bisa terkontrol. Nah, ini penting, mengontrol perilaku kita, mengendalikan respon kita sehingga tidak sampai berbuat kesalahan yang bisa saja lebih besar dari kesalahan yang anak kita lakukan ya. Jadi misalnya anak kita kesalahannya misalnya menumpahkan air nih, bikin rumah jadi berantakan gitu ya, bikin adik menangis. Kalau kita tidak bijak-bijak mengelola emosi kita, tidak memberi jeda dulu pada diri kita, langsung saja merespon, kita bisa saja melakukan kesalahan yang lebih besar dari yang mereka lakukan. Oh my God, itu bukan contoh yang baik, bukan? Nah, kita bisa melakukan kesalahan yang lebih besar. Tadinya airnya yang tumpah, sebenarnya bisa dibersihkan, bisa dibereskan, ya kan? Tapi kita justru menyakiti anak kita dengan perkataan kita, dengan labeling kita, dengan perbuatan kita, misalnya mencubit, memukul atau marah, yang kemudian efeknya lebih besar fatalnya ketimbang kesalahan yang mereka lakukan. Tentunya kita tidak ingin seperti itu, ya kan? Karena bagaimanapun anak kita kemudian akan meniru perilaku kita. Ya, tak heran misalnya kalau kita tidak pandai-pandai atau tidak segera mengubah cara kita merespon, ini bisa terbawa-bawa misalnya ketika anak kita sudah sekolah, ya kan? Atau dalam dia interaksi dengan adik kakak, ketika dia merasa tidak nyaman atau adiknya, kakaknya melakukan suatu kesalahan, dia akan dalam pikiran bawah sadarnya, oh kalau orang melakukan kesalahan, saya merasa tidak nyaman, maka respon saya adalah memukul. Karena misal orang tuanya memukul saat dia melakukan kesalahan. Atau bisa dengan misalnya melempar, karena dia melihat kalau orang tuanya tidak nyaman, orang tuanya melempar-lempar barang. Atau dengan berkata kasar, berkata kotor gitu ya. Karena dia melihat orang tuanya berkata kasar, berkata kotor saat merasa tidak nyaman. Nah, sehingga ini perilaku ini dipelajari. Ya, jadi refleks itu muncul secara tidak sadar dari perilaku yang dia contoh, yaitu dari perilaku orang tuanya saat merespon kesalahan atau kehilafan yang dia perbuat. Nah, ketika ayah bunda mendapati hal itu dan ingin anaknya bisa berubah, itu bisa banget ya. Jadi jangan khawatir, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga dulu begitu, ya kan? Dan kemudian ketika kita sudah belajar, mendapat ilmunya, nah tinggal kita berusaha untuk mempraktekannya sehingga kita menemukan perubahan yang signifikan pada emosi kita dan juga pada emosi anak kita. Nah, beruntungnya ayah bunda sekalian, para orang tua, teman-teman semuanya, bahwa ketika kita sudah berubah nih
emosinya terhadap anak kita, maka insya Allah emosi anak kita juga akan berubah. Coba deh dibuktikan. Saya sudah membuktikannya gitu ya. Jadi ketika emosi kita sudah berubah, emosi kita sudah ridho, emosi kita sudah nyaman, dan melihat anak-anak kita itu dengan hati yang tulus, pandangan yang penuh kasih sayang, teman-teman sekalian, orang tua, ayah bunda semuanya, mereka juga merasakan itu ya. Mereka bisa merasakan emosi orang tuanya. Jadi benar banget bahwa emosi itu menular. Jadi kalau emosi yang kita pancarkan itu adalah emosi kasih sayang, ketulusan, keridhoan, keikhlasan, kebaikan, anak-anak kita merasakannya. Sehingga ketika seseorang merasa bahwa dia dicintai, disayangi, diridhoi, apapun adanya dia, ya kan, atau sering kita sebut dengan cinta tanpa syarat, maka ini akan menjadi energi positif bagi dirinya, bahwa ketika orang merasa dicintai itu dia akan melakukan apa saja untuk membuat orang yang mencintainya itu merasa semakin bahagia. Sehingga tak heran ketika orang tua ridho pada anaknya, Allah pun semakin ridho pada anak kita, dan kemudian melimpah rahmatnya, sehingga terjadi perubahan yang signifikan pada karakter, perilaku, maupun sikap anak-anak kita. Tentu kita semua sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyejukkan hati. Maka untuk meraih itu terlebih dahululah kita memperbaiki respon kita kepada mereka, memperbaiki pikiran dan perasaan kita terhadap mereka, bahwa mereka semua ini adalah anak-anak yang terlahir fitrah, baik dari sononya gitu ya, baik dari penciptanya itu fitrah baik. Kemudian kitalah yang kemudian mempoles mereka, apakah semakin fitrahnya terjaga ataukah tercederai. Nah, kalau kita merasa fitrah mereka tercederai, maka masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaikinya, yaitu tadi dengan kita memperbaiki terlebih dahulu pikiran dan perasaan kita pada mereka, melepas lagi label-label negatif yang mungkin sempat kita sematkan pada mereka, anak nakal, anak apa kayak gitu ya. Kita lepasin label-label itu dan kita ubah bahwa anak kita anak yang menyejukkan hati, anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang kreatif, anak yang penuh imajinasi positif, gitu kan. Nah, sehingga ketika kita ubah pikiran kita ubah perasaan kita yang biasanya suka jengkel, kita ubah jadi ridho, yang biasanya suka marah, kita ubah jadi nyaman. Nah, ini juga akan kemudian dirasakan oleh anak kita, sehingga perubahan pada diri kita juga akan mengantarkan perubahan perilaku pada anak-anak kita. Sehingga insya Allah hubungan kita pun dengan anak-anak kita akan semakin baik dan harmonis, dan perilaku mereka juga akan semakin menyejukkan hati orang tuanya. Maka ayah bunda, teman-teman, para orang tua sekalian, yuk kita jaga emosi kita, karena sebagaimana kita katakan di awal tadi bahwa emosi kita bersifat menular. Kalau kita ingin orang di sekeliling kita memiliki emosi yang positif, maka terlebih dahulu kita menciptakan dulu dalam diri kita emosi positif terhadap mereka, sehingga emosi ini akan saling menularkan satu sama lain dan memberi kenyamanan bagi kita semua dalam keluarga. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dukungannya. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Boleh juga sharing tentang pencerahan apa saja yang ayah bunda dapatkan dari video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.